Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua, yaitu tentang momen inersia. Seperti sudah dibahas sebelumnya, momen inersia itu setara dengan massa. Jadi kalau digerak lurus kita itu mengenal istilah massa, kalau digerak rotasi kita mengenal yang namanya momen inersia. Kalau massa menunjukkan seberapa sulit untuk memindahkan atau menggeserkan sebuah benda. Kalau momen inersia artinya berarti mirip nih sama massa, yaitu menunjukkan seberapa sulit untuk merotasikan atau memutarkan sebuah benda. Sekarang ada 3 buah pensil yang sama persis, berarti masanya sama, tetapi diputar pada 3 sumbu yang berbeda. Bayangin aja kayak kalian muter-muterin pensil pakai tangan ya. Gambar manakah yang menunjukkan pensil lebih mudah berotasi? Gambar 1, 2, atau 3? Jawabannya yaitu gambar 2. Gambar 2 pensilnya lebih mudah berotasi. Jadi dari sini kita tuh bisa nyimpulin walaupun bendanya sama, masanya sama, tapi kalau sumbunya beda berarti kesulitan atau kemudahan buat merotasikan juga bakal berbeda. Oleh karena itu, momen inersia tidak hanya dipengaruhi oleh massa, tetapi dipengaruhi juga oleh letak sumbu putar atau porosnya. Walaupun bendanya sama, tapi nilai momen inersianya bisa beda-beda. Kayak benda ini aja ya. Dari satu pensil bisa punya 3 nilai momen inersia. Jadi momen inersia atau disimbolkan I dari inersia yaitu ukuran kesulitan benda untuk berotasi. Semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit untuk diputar. Satuan momen inersia adalah kilogram meter persegi. Momen inersia terbagi menjadi 2 bagian. Ada momen inersia untuk partikel dan momen inersia untuk benda tegar. Pertama kita bahas dulu momen inersia pada partikel. Kita memandang bahwa benda adalah sebuah partikel, sehingga letak sumbu rotasinya atau porosnya itu berada di luar benda. Misalnya di sini ada sebuah benda dengan massa M, terus porosnya itu ada di tengah. Jarak benda ke poros itu R. Nah, untuk menunjukkan seberapa sulit untuk memutarkan partikel ini atau momen inersianya dipengaruhi oleh pertama massanya, yang kedua adalah jarak benda ke porosnya atau ke sumbu rotasi. Persamaannya jadi I sama dengan sigma mr kuadrat. Sigma ini berarti menunjukkan penjumlahan kalau partikelnya lebih dari 1. Misalnya partikelnya ada 3, berarti nanti itu persamaan jadi I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat. Kalau ada 10 berarti 10-10-nya dijumlahin. Di sini M-nya itu massa benda, satuannya kilogram, R itu jarak benda ke poros, satuannya meter. Nah, si R ini jangan lupa dikuadratkan. Berarti momen inersia itu dipengaruhi oleh massanya dan jarak bendanya ke poros. Contoh soal momen inersia partikel. Di sini ada 4 buah partikel A, B, C, dan D dengan massa 4, 2, 1, dan 2 kg yang ditempatkan pada posisi seperti pada gambar. Tentukan momen inersia sistem jika sistem diputar pada sumbu B, D, dan A. Jadi di sini ada 2 yang ditanyakan. Pertama itu sumbu putarnya terhadap BD dan yang kedua terhadap A. Kita kerjakan yang terhadap BD dulu. Berarti kita itu tarik garis dari B ke D yang arah putarannya seperti pada gambar, panah merah di atas. Persamaannya menjadi IBD sama dengan sigma mr kuadrat. Karena di sini ada 4 partikel, berarti persamaannya IBD sama dengan MARA kuadrat ditambah MBRB kuadrat ditambah MCRC kuadrat ditambah MDRD kuadrat. MA massa benda A yaitu 4 kg dikali RA kuadrat. Jarak benda A ke sumbu putar atau ke poros, jaraknya itu kita ambil garis lurus dari sini ke sini, yaitu 2 meter. Jangan lupa dikuadratkan, ditambah MB, massa benda B itu 2 kg, dikali RB kuadrat. Benda B-nya di sini, porosnya juga di sini melalui B ya. Sehingga jaraknya jadi 0. Ditambah MC, massa benda C 1 kg,
dikali RC, jarak benda C ke sumbu putar yaitu 4 meter, kuadrat ditambah MD, massa benda D 2 kg dikali RD kuadrat. Benda D-nya di sini, sumbu putarnya juga melalui D, sehingga jaraknya jadi 0. Persamaannya menjadi IBD sama dengan 4 dikali 2 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1 dikali 4 kuadrat ditambah 2 kali 0. Jangan lupa pakai kuadrat ya. 4 dikali 2 kuadrat yaitu 16, ini 0 ditambah 1 kali 4 kuadrat 16 juga ditambah 0. Jadi 16 tambah 0 tambah 16 tambah 0. Hasilnya yaitu 32 kg meter persegi. Sekarang kita cari momen inersia terhadap A. Karena terhadap A berarti benda A ini sebagai poros. Hanya porosnya di sini. Sehingga benda B, C, dan D itu bergerak bersama-sama, misalkan berputarnya ke searah jarum jam. Di gambar ini titik A sebagai poros. Sama seperti tadi, persamaannya menjadi IA sama dengan sigma mr kuadrat karena partikelnya ada 4. Maka persamaannya menjadi IA sama dengan MARA kuadrat ditambah MBRB kuadrat ditambah MCRC kuadrat ditambah MDRD kuadrat. Massa benda A-nya yaitu 4 kg. RA kuadrat jarak benda A terhadap poros. Bendanya di posisi A, porosnya juga di titik A, berarti jaraknya 0. Ditambah MB yaitu 2 kg dikali RB kuadrat, jarak benda B ke poros. Jarak benda B ke poros. Kita tarik garis, ini benda B ke poros ke sini. Nah, berarti ini tuh RB. Dari sini bisa kelihatan ya, bisa dapat RB itu dari Pitagoras. Sisinya 4 dan 2. Berarti RB-nya itu tinggal 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 ditambah 2 kuadrat itu 4. 16 tambah 4 yaitu 20. Jadi RB-nya itu akar 20. Ditambah MC, massa benda C 1 kg, dikali RC kuadrat, jarak benda C ke poros. Yaitu tinggal dijumlahkan 4 tambah 2 yaitu 6. Dikuadratkan ditambah MD, massa benda D 2 kg dikali RD kuadrat, jarak benda D ke poros A. Tinggal tarik garis dari benda D ke poros ya, sama kayak tadi, bisa dapat RD itu dari Pitagoras. Kalau sekarang sisinya 2 dan 2, tinggal 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat atau 4 tambah 4 berarti ya sama dengan 8. Berarti RD itu akar 8. Kita masukkan nilainya. Jadi seperti ini, IA sama dengan 4 kali 0, 0, ditambah 2 dikali akar 20 dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan nanti akarnya hilang ya, berarti sisa 20 aja. Ditambah 1 dikali 6 kuadrat, ditambah 2 kali akar 8 dikuadratkan. Berarti akar 8 kuadratnya jadi 8 aja. IA sama dengan 0 ditambah 2 kali 20 ya 40, ditambah 6 kuadrat 36, ditambah 2 kali 8 16. Sehingga nilai IA atau momen inersia terhadap A nilainya 92 kg meter kuadrat. Selanjutnya kita bahas momen inersia benda tegar. Jadi kalau momen inersia pada partikel yang tadi sudah dibahas, bentuk bendanya itu diabaikan. Kita anggap sama aja partikel. Kalau pada benda tegar, bentuknya itu mempengaruhi nilai momen inersianya. Kalau buat benda tegar, momen inersianya itu udah ada nilainya. Seperti tabel di sebelah kiri. Untuk batang silinder, porosnya melalui pusat, nilai I-nya itu 1/12 ml kuadrat. M itu massa batangnya, L itu panjang batangnya. Terus yang sebelahnya, batang silinder poros melalui ujung. Tadi mah porosnya di tengah, sekarang mah porosnya di ujung. Nilai I-nya itu jadi berbeda, yaitu jadi 1/3 ml kuadrat. Kayak tadi ya, kalau momen inersia mah bergantung porosnya di mana. Tidak hanya bergantung massa, tetapi bergantung porosnya ada di mana. Terus yang C, pelat segi 4, poros melalui pusat, nilai I-nya setengah M,
dikali A kuadrat tambah B kuadrat, lalu plat segi 4 tipis, poros sepanjang tepi, porosnya ada di sebelah kiri situ ya, nilai I-nya itu 1/3 MA, A-nya di sini berarti lebarnya. Lalu di sini ada silinder berongga, nilai I-nya itu setengah M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. R1 itu berarti jari-jari dalam, R2 jari-jari luar. Lalu di sini ada silinder pejal. Pejal itu artinya isi tengahnya itu padat, enggak kosong. Nilai I-nya itu setengah MR kuadrat. Lalu ada silinder tipis berongga. Kalau berongga berarti tengahnya kosong ya, nilai I-nya itu MR kuadrat. Lalu ada bola pejal. Sama kayak tadi, pejal itu berarti isinya padat. Bayangin aja semangka. Isinya padat, enggak kosong, enggak kulit aja. Nilai I untuk bola pejal yaitu 2/5 MR kuadrat. Lalu ada bola tipis berongga. Nilai I-nya 2/3 MR kuadrat. Sebenarnya masih ada banyak lagi bentuk lainnya, tapi yang paling sering keluar itu yang batang, lalu silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, dan bola berongga. Ini yang paling sering keluar, 6 jenis ini. Yang terakhir kita bahas teorema sumbu sejajar. Momen inersia terhadap sumbu sembarang I, di mana sumbu sembarang tersebut sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa benda adalah I sama dengan IPM ditambah MH kuadrat. Maksudnya apa ini tuh? Kan tadi kita balik ke slide sebelumnya. Nilai I buat batang silinder poros melalui pusat itu kan 1/12 ml. Tapi ketika porosnya digeser jadi di ujung, misalkan nilai I-nya itu jadi 1/3 ml kuadrat ya. Nah, dapat 1/3 ml kuadrat ini dari persamaan tadi, teorema sumbu sejajar. Jadi asalkan kita udah tahu nilai I di pusat berapa, kita bisa cari nilai I di sembarang. Mau di ujung, mau di 1/4 dari ujung batang, bisa. Jadi nilai yang tadi 1/3 ml kuadrat itu didapat dari teorema sumbu sejajar ini. IPM itu berarti momen inersia melalui pusat massanya, M itu massa total benda, terus H itu jarak sumbu rotasi sembarang dengan sumbu rotasi pusat massa. Jarak dari sumbu pusat ke sumbu sembarang yang kita tentukan. Biar lebih paham, kita bahas contoh soal berikut. Sebuah tongkat memiliki massa M dan panjang L. Tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 1/4 L dari pusat. Tentukan momen inersia pada tongkat tersebut. Jadi, kita kan udah tahu kalau pada tongkat atau batang, nilai I di tengah di pusatnya itu 1/12 ml kuadrat. Sekarang porosnya itu mau digeser. Jadi 1/4 L dari pusat, 1/4. Kira-kira kayak gini ya. Porosnya berpindah ke 1/4 L dari pusat. Asalnya ada di tengah, jadi bergeser. Terus ditanyain I-nya jadi berapa kalau sumbunya digeser. Tinggal pakai persamaan tadi, teorema sumbu sejajar. Kita udah tahu nilai IPM-nya di pusat itu 1/12 ml kuadrat. Tinggal masukin ke persamaannya. I sama dengan IPM ditambah MH kuadrat. IPM-nya 1/12 ml kuadrat. Ditambah M, masanya itu M, ada di soalnya. Dikali H. H itu tadi, dia tuh ngegesernya berapa dari pusat. Ngegesernya itu kan 1/4 L, makanya H-nya jadi 1/4 L. Terus jangan lupa dikuadratin. Nilainya jadi I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah 1/16 ml kuadrat. Kalau udah gini tinggal samakan penyebut. Kita ambilnya 192. Hasil akhirnya jadi 28/192 ml kuadrat atau diperkecil. Disederhanakan jadi 7/48 ml kuadrat. Ini penggunaan teorema sumbu sejajar. Jadi yang di tabel juga yang dapat 1/3 ml kuadrat itu dari cara ini. Cuma karena sering dipakai jadi kayak langsung aja dikasih hasil akhirnya 1/3. Tapi awal mulanya dari sini. Nah, titiknya itu bisa random aja ya. Gimana yang diminta atau gimana kalian. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.